Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini laporan praktikum agroklimatologi dengan judul pembuatan alat sederhana ombrometer. Nama Syafira Adinda, NIM 2502085, Program Studi Agroteknologi, dosen pengampusan MIATI MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam bidang pertanian karena berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman, pertumbuhan tanaman, serta keberhasilan produksi pertanian. Beserta besarnya curah hujan yang terjadi di suatu wilayah perlu diketahui untuk memahami kondisi iklim dan menentukan pengelolaan air yang tepat pada lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mengukur jumlah curah hujan secara akurat, agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai keperluan penelitian maupun pengelolaan sumber daya air. Ombrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Alat ini bekerja dalam cara menampung air hujan yang jatuh ke dalam sebuah penampung. Kemudian volume air tersebut diukur untuk mengetahui besarnya curah hujan yang terjadi. Data hasil pengukuran ombrometer sangat penting dalam kajian meteorologi, hidrologi, dan agroklimatologi karena dapat digunakan untuk menganalisis pola hujan, menentukan kebutuhan air tanaman, serta membantu dalam perencanaan irigasi. Pengukuran curah hujan menggunakan ombrometer juga terjadi dasar dalam memahami hubungan antara unsur iklim dengan aktivitas pertanian. Dengan mengetahui jumlah curah hujan yang terjadi, petani dan peneliti dapat memperkirakan waktu tanam yang tepat, mengantisipasi kekeringan dan kelebihan air, serta memproses sistem pertanian secara efisien. Oleh sebab itu, penggunaan ombrometer sangat penting dalam pengamatan unsur iklim di lapangan. Tujuan: membuat alat ukur curah hujan sederhana, ombrometer, serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Lalu ada alat bahan, yaitu ada corong, ada patok, ada juga itu lavia, pipa, serta botol, sama selasi ban. Tambahannya lagi itu ada paku. Nah, pertama-tama teman-teman kita masukkan dulu gabus untuk menambah tinggi botol itu biar pas sama corongnya. Nah, itu kan ada nampak itu ya, ada kayak styrofoam gitu. Dimasukkan aja. Lalu nanti udah siap itu tinggal masukkan botol sama corongnya. Corongnya itu harus tepat sama lubang botol itu loh. Nah, gitu. Selanjutnya itu ya untuk selasi ban bagian antara corong sama botolnya itu. Lalu yang baut atau paku itu ditancapkan ke patoknya. Lalu proses pengikatan: ikatlah ombrometer dengan patok menggunakan tali lavia. Jangan lupa ikatnya kuat biar gak goyang. Nah, itu tadi paku yang tadi tuh untuk supaya dia itu tidak jatuh ke bawah, teman-teman. Lalu pembersihan lahan untuk menancapkan patoknya. Sudah itu masukkan patoknya, jangan lupa ditimbun kembali dan usahakan patok itu tetap lurus ke atas. Lalu ini adalah hasil dari pengamatan ombrometer selama 7 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 21 April. Pembahasan: berdasarkan tabel pengamatan ombrometer selama 7 hari, terlihat bahwa curah hujan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mulai dari tidak terjadinya hujan hingga mencapai kategori lebat. Pada hari kedua dan keempat, tercatat nilainya itu 0 mm, yang menandakan kondisi atmosfer stabil tanpa pembentukan awan hujan yang cukup. Sebaliknya, curah hujan tinggi terjadi pada hari ketiga dengan nilai 53,5 mm pada ombrometer sederhana, kategori lebat.
dan 24,5 mm pada ombrometer kaca kategori sedang. Perbedaan ini menunjukkan jenis alat dan cara penempatan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Secara umum, sebagian besar hasil menunjukkan curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama periode pengamatan kondisi cuaca cenderung tidak ekstrim namun tetap. Hal ini sejalan dengan karakteristik curah hujan di wilayah tropis yang sering berubah dalam waktu singkat. Selain itu, perbedaan hasil antara ombrometer sederhana dan ombrometer kaca dapat disebabkan oleh faktor teknis seperti bentuk penampung penangkap air, teliti skala ukur, serta kemungkinan adanya gangguan lingkungan seperti angin dan atau percikan air. Ombrometer sederhana cenderung lebih mudah terpengaruh oleh faktor eksternal, sehingga hasil bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding alat standar. Sementara itu, ombrometer kaca umumnya memiliki tingkat akurasi yang lebih baik karena desainnya yang lebih terstandarisasi. Oleh karena itu, penggunaan dua alat ini secara bersamaan memberikan peluang untuk melakukan perbandingan dan evaluasi keakuratan data, sehingga hasil pengamatan menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari sisi proses atmosfer, variasi curah hujan yang terjadi selama 7 hari pengamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu udara, kelembapan relatif, serta dinamika angin yang berperan dalam membentuk awan hujan. Ketika kelembapan tinggi dan suhu mendukung proses kondensasi, peluang terjadinya hujan meningkat. Sebaliknya, saat kondisi udara hening, pembentukan awan hujan menjadi terhambat, sehingga tidak terjadi presipitasi. Adanya perbedaan intensitas hujan antar hari menunjukkan bahwa sistem cuaca lokal sangat berperan dalam menentukan distribusi hujan harian.